Nah, ini buntut dari persekusi yang di Kerawang kemarin oleh ya mungkin ya diduga, tapi semua sudah tahu yang diduga itu mungkin tujuannya ya ke arah sono, para muhibin. Kalau kita lihat dari kelakuan tingkah-tingkah mereka saat melakukan persekusi, itu udah pasti mereka. Dan tujuan mereka juga mencari Kiai Imad. Tujuan mereka mencari Kiai Imad. Siapa lagi yang mau mencari Kiai Imad kalau bukan para muhibin? Kalau kepentingan para preman, nggak mungkin. Para preman kepentingannya apa? Kecuali para preman-preman itu disuruh oleh para muhibin ataupun para golongan-golongan para habaib itu. Itu baru preman mau dibayar untuk melakukan persekusi itu. Cuma kalau yang preman-preman dengan tujuan dia sendiri menggagalkan kedatangan Kiai Imad dalam suatu acara misalkan, apa kepentingan preman-preman itu? Dan ini buntut dari persekusi kemarin yang di Kerawang itu berakhir atau berbuntut panjang hingga saat ini belum juga selesai, udah beberapa hari. Juga kepolisian tuh bedanya gini. Ketika para habaib dikritik oleh masyarakat, polisi sangat gerak cepat sekali untuk menangkap orang yang mengkomentari, yang mengkritik mereka. Tapi ketika dari kelompok mereka melakukan persekusi kepada kiai-kiai Nusantara, mana penanganannya? Seperti ini lambat kali. Sampai udah beberapa hari ini belum ada tindakan, sampai menimbulkan kegaduhan, nggak cuma di Jawa Barat, nggak cuma di Kerawang, tapi di seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini ada video dari Ketua PWI atau Ketum PWI Jawa Barat. Kalau memang Kapolda Jabar dan Kapolri tidak sanggup menyelesaikan masalah ini, lebih baik Kapolda Jabar dan Kapolri turun dari Polri. Itu yang ditantang oleh Bapak Abdul Mujib sebagai Ketua PWI atau Ketum PWI Jawa Barat. Nah, ini videonya. PWI adalah organisasi yang berbadan hukum, resmi, sudah diakui oleh pemerintah, bukan organisasi abal-abal. 2. PWI organisasi yang ingin merawat, mempertahankan, melestarikan perjuangan Wali Songo, baik urusan agama maupun urusan negara. Perlu diingat, Wali Songo itu adalah pewaris Nabi yang pasti menjalankan tugas-tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama punya 3 tugas. 1. Himayatuddin, menjaga agama. 2. Himayatud daulah, menjaga negara. 3. Himayatul ummah, menjaga umat. Berbicara himayatuddin, jangan ragu, adalah agama Islam. Berbicara Islam, Wali Songo jangan ragu, adalah yang diperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya pernah ada yang bertanya, bagaimana PWI dengan NU? PWI yo PWI, NU yo NU. Ada hubungannya yo sangat erat. Makanya jangan heran, jangan aneh kalau pengurus PWI itu adalah pengurus atau kader NU. Saya di Jawa Barat sebagai jajaran Suriah NU Jawa Barat. Di PWI saya jadi ketua umum PWI Laskar Sabilillah. Kenapa? Karena visi misi di dalam berorganisasi adalah banyak samanya.
Walaupun PWI bukan NU, NU bukan PWI, tapi orang-orangnya adalah kebanyakan itu-itu saja, karena di dalam perjuangan sama, bicara Islam yang diperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, berbicara negara, PWI melanjutkan perjuangan Wali Songo menjaga negara. Bicara negara harus dicatat penting, tidak ada tawaran lain bagi PWI adalah menerima ideologi negara Pancasila. PWI adalah bentuk negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi PWI, NKRI, NKRI, NKRI. Hari ini banyak yang merongrong, ada gerakan separatisme yang ingin membelokkan sejarah. Katanya NKRI bukan perjuangan ulama Nusantara, katanya NU pun bukan didirikan oleh ulama Nusantara. Berarti secara tidak langsung ulama Nusantara adalah tidak berbuat apa-apa. Apa maunya mereka? Mereka ingin menguasai negara kita, mereka ingin menjajah negara kita. Saya tanya kepada sahabat-sahabat, saya tanya kepada seluruh jajaran masyarakat yang menjajah negara kita, yang menghinakan dan menginjak negara kita, menghinakan ulama Nusantara, biarkan apa lawan, biarkan apa lawan, biarkan apa lawan. Makanya saya titip berjuang di PWI harus dasar lillahi ta'ala, jangan main-main. Saya ngomong ketika saya bicara di NU, hei, ngurus NU kudu lillahi ta'ala, ngurus NU lillahi ta'ala malah lodar wes ya, ngurus NU lillahi ta'ala malah lod sama, ngurus PWI macam-macam malah lodar. Saya ketua umum, jika menjadi pengurus PWI maunya bukan untuk memperjuangkan agama, maunya bukan untuk memperjuangkan negara, maunya bukan untuk memperjuangkan Nusantara, doakan aing modar ku sararea. Paham? Lalu hari ini coba ada yang menganggap ke kita ini aneh-aneh macam-macam. Kita prihatin di daerah-daerah lain pejuang-pejuang PWI dipersekusi. Kiai Imad yang bagian daripada pengurus PWI, karena hari ini lagi mengkaji tentang nasab, karena kita tahu yang mengatakan NKRI lain menang ulama Nusantara, NU lain menang ulama Nusantara, menang saha cenah, katanya adalah dapat orang Yaman. Itu yang disebut Habib yang hari ini oleh Kiai Iman beserta ulama-ulama lain. Hei, kamu jangan ngaku-ngaku zuriyah Rasul, ternyata kamu adalah putus bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, kamu jangan membelakan sejarah NU. Hei, kamu jangan membuat kuburan-kuburan palsu, ternyata kamu adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Betul, kita siap menghadapi pengkhianat, siap menghadapi pengkhianat. Tolong kepada siapapun, kalau ingin membubarkan kegiatan dan acara, hanya yang memiliki wewenang adalah aparat. Hanya apa? Aparat. Yang lain jangan dibiarkan. Alhamdulillah di Majalengka kondusif, mudah-mudahan selamanya. Saya himbau kepada kepolisian lain, termasuk Kapolda Jawa Barat, termasuk Kapolri, saya Mujib, ketua PWI Jawa Barat, kamu berhenti jadi polisi, keluar jadi polisi, berhenti jadi Kapolres, berhenti jadi Kapolda, berhenti jadi Kapolri jika yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara dibiarkan. Saya Abdul Mujib, ketua PWI Jawa Barat, tidak takut sedikit pun menghadapi gerakan separatisme yang ingin mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti malam saya di Karawang, katanya ada ancaman, saya rela mati demi agama, bangsa dan negara. Ya, Polda Jabar dan Kapolri diminta turun dari Polri kalau tidak sanggup untuk mengatasi masalah ini.
biar serahkan pada Ansor Banser dan laskar-laskar lain yang siap untuk membinasakan mereka. Selama ini mereka diam, lembut, tapi bukan berarti takut. Nah sekarang sudah terjadi seperti ini. Kalau mau menyelesaikan mereka, selesaikan sekarang. Jangan mau damai dengan cara yang baik-baik saja, hanya cukup dengan secari kertas dan hanya dengan tanda tangan perjanjian damai. Jangan mau. Kalau hanya dengan cara seperti itu, mereka akan semakin lunjak nantinya. Buat mereka kapok, jangan sampai mau berdamai. Syukur-syukur apa yang sudah dia lakukan, dia bisa merasakan. Biar mereka dapat pelajaran dari situ. Tidak semena-mena, tidak semaunya, tidak seenaknya mempersekusi, mengintimidasi orang lain, kelompok lain.